Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Bapak ketahui tentang penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar? Oke, baik Ibu, terima kasih Bu atas pertanyaan yang saya ketahui terkait tentang modul ajar atau disebut dengan RPP. Yang pertama, identitas Ibu. Identitas itu di dalamnya ada nama penyusun dari modul itu sendiri, setelah itu instansinya, setelah itu jenjang sekolahnya, kelas, alokasi waktu. Selanjutnya ada kompetensi awal. Setelahnya ada profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Selanjutnya ada sarana prasarana Bu, dan berikutnya ada target peserta didik. Selanjutnya modal pembelajaran dan ada kegiatan pembelajaran yang di dalamnya ada kegiatan pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dan selanjutnya di dalam modul juga terdapat namanya asesmen juga Ibu, asesmen pembelajarannya. Selanjutnya ada remedial dan pengayaan. Itu Bu. Selanjutnya di dalam modul juga ada glosarium dan terakhir ada daftar pustaka. Itu Bu yang ada di dalam modul ajar yang saya ketahui, yang biasa saya buat di dalam modul itu sendiri. Coba pahami pertanyaan Ibu dulu ya. Yuk. Teori belajar yang melandasi penyusunan bahan modul ajar tadi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Oke. Baik Ibu, untuk teorinya dalam penyusunan modul ajar ini yang saya gunakan adalah teori kognitif Ibu. Teori kognitif ini terdapat namanya di dalamnya konstruktivisme, yang mana untuk membangun Bu, pemahaman peserta didik. Peserta didik. Selanjutnya ada namanya pemahaman bermakna di dalam teori kognitif itu sendiri, dan juga ada nama pemecahan masalah yang memang saya gunakan di dalam modul yang telah saya rancang. Yang kedua, saya juga menggunakan teori humanistik Ibu, yang mana di teori humanistik ini pembelajarannya itu berpusat kepada peserta didik Ibu. Di sini kita menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, lalu menghargai perbedaan dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada teori sosial kognitif. Di teori sosial kognitif ini yang mana pembelajaran ini lebih tepatnya seperti pembelajaran kelompok ini Bu. Maka saya mengambil teori sosial kognitif dalam penyusunan modul ajar yang saya susun Ibu. Mungkin itu Bu dari teori-teori pembelajaran yang saya ambil dalam penyusunan modul pembelajaran ini. Berapa teori tadi? Ada 3. Iya. 3. Ya, 3 yang apanya Bu? Teori. Pertama, teori kognitif. Kedua, teori humanistik. Yang ketiga ada teori sosial kognitif Bu. Itu yang lebih yang lebih tepat dari model yang saya buat Ibu. Selanjutnya, ketika Bapak membuat modul ajar, apa yang ada di dalam modul ajar itu? Baik Ibu, yang ada di dalam modul ajar itu jelasnya judulnya ya Bu, judul dari modul itu sendiri. Yang mana modul ini adalah modul pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ini yang harus diketahui. Dan juga kita memunculkan dari tema pembelajaran kita. Seperti ini saya membuat ada Asmaul Husna, yang mana materi ini tentang Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Selanjutnya ada identitas nih Bu.
identitas yang nama yang tadi ada nama penyusunnya, ada instansinya, ada tahun penyusunannya, lalu jenjang, kelas, alokasi waktu, dan kompetensi awal. Selanjutnya, karena kita berdasarkan di kurikulum Merdeka, juga ada namanya profil pelajar Pancasila, dan kita di bawah Kementerian Agama juga ada namanya pelajar rahmatan lil alamin. Selanjutnya juga ada sarana prasarana yang harus digunakan Ibu di dalam proses pembelajaran itu, sarana prasarana seperti buku. Selanjutnya target harus ada di dalam modul yang kita buat. Selanjutnya model pembelajaran. Nah, modelnya pun harus kita buatkan. Di sini saya mengambil model PBL. Dan juga ada kegiatan inti Bu. Kegiatan inti ini ada pendahuluan, ada kegiatan intinya sendiri, dan juga ada kegiatan penutup. Dan juga mohon maaf sebelumnya Ibu terlupa, ada tujuan pembelajaran juga yang ini tidak boleh lupa di dalam modul pembelajaran, karena adalah ini target kita seorang guru, sejauh mana pemahaman anak kita. Selanjutnya ada tujuan, ada namanya ATP, turunan dari TP itu sendiri. Selanjutnya ada kriteria tujuan pembelajaran, dan di dalamnya juga dilengkapi dengan pemahaman bermakna. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik, dan juga ada asesmen yang tadi ada glukosa juga Ibu, dan daftar pustaka. Itu Bu yang dari yang ada di dalam modul ajar itu sendiri. Oke. Nah, sebelum membuat modul ajar, ya sebelum nih, ada hal-hal yang harus kita rumuskan terlebih dahulu tadi, seperti tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran atau ATP, kemudian pendekatan yang kita dapatkan gitu, pendekatan teknologikal, pedagogikal, and content knowledge, atau yang dikenal dengan TPACK, ya kan? Iya Bu, betul. Kemudian problem based learning, Iya, kemudian project best learning. problem based learning. Nah, coba sebutkan tujuan pembelajaran yang kita rumuskan. Oke, baik Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari modul yang saya susun Ibu, yang jelas yang pertama, tujuannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan arti dari Asmaul Husna. Yang mana di sini Asmaul Husna yang dibahas itu Bu ada 5 yang difokuskan di kelas 4 ini. Yang pertama Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Ini yang kita cari artinya Ibu, artinya. Selanjutnya selain dari artinya, itu tujuannya ya Bu, tujuan. Selanjutnya turunan dari tujuan itu ada namanya ATP-nya, yang sering disebut dengan indikator. Yang pertama kita akan menargetkan menjelaskan arti dari Asmaul Husna itu sendiri Ibu. Yang tadi yang ada 5 itu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Selanjutnya selain dari mencari arti, anak-anak kita juga membiasakan atau meneladani Bu dari Asmaul Husna yang 5 itu dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya di tujuan ini juga itu ada membuat sebuah kaligrafi sederhana untuk anak-anak kita, tetapi ini di pertemuan berikutnya Bu, karena ini tetap kita masukkan sebagai dalam indikator karena berhubungan dengan materi ajar yang kita sampaikan. Kalau untuk pendekatannya Ibu, kami mengambil pendekatan lebih tepatnya itu pendekatan saintifik Bu, pendekatan saintifik. Nah, saintifik. Kalau untuk model pembelajarannya di sini kami bisa mengambil pembelajaran PBL, problem based learning. Itu ada pembelajaran berkelompok. Di situ kita berikan sebuah permasalahan kepada anak Ibu, dan anak mencari solusi permasalahan tersebut. Yang kedua juga di pertemuan tadi karena ada berhubungan dengan kaligrafi juga ada PJBL juga Ibu. Anak-anak kita suruh membuat semacam kaligrafi.
Membuat kaligrafi Ibu itu dikategorikan mode pembelajaran project based learning ya Bu. Selanjutnya, itu Bu mungkin yang berdasarkan pertanyaan Ibu sampaikan. Alur tujuan pembelajaran itu menggunakan indikator apa? Alurnya ya Bu. Indikator yang kamu gunakan apa? Indikator yang digunakan di sini dalam pembelajaran ini adalah menjelaskan arti dari Asmaul Husna itu dulu Bu. Arti sama dengan meneladani Bu. Meneladani dari Asmaul Husna itu sendiri. Itu indikator yang dilakukan pada pembelajaran ini Bu. Yang lebih ditekankan. Satu saja? Ya, dua Bu. Ada dua. Pertama menjelaskan arti dari Asmaul Husna. Yang kedua meneladani dari sisi Asmaul Husna itu. Yang ketiga itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apakah Al-Malik itu, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Itu indikatornya. Kamu menggunakan apa tadi? Problem based learning ya? Iya, ya Bu. Yang sekarang ini mengambilnya PBL-nya, Problem Based Learning Bu. Apa tuh problem based learning itu? Oke, baik Ibu. Problem based learning ini yang saya terapkan di dalam kelas ini Bu, karena ini dia sistem berbasis masalah ini Bu. Anak-anak kita diberikan sebuah permasalahan atau topik dari pembelajaran yang akan kita sampaikan, yang mana untuk dalam penyelesaian permasalahan PBL ini Bu, problem based learning ini, langkah yang saya lakukan itu adalah saya membagi anak ini 5 kelompok ini Bu. 5 kelompok sesuai dengan Asmaul Husna yang dipelajari oleh anak-anak kita, yaitu Al-Malik tadi Bu. Kelompok pertama mungkin Al-Malik, kelompok 2 Al-Aziz, yang ketiga Al-Qudus, yang keempat As-Salam, yang keempat Al-Mu'min. Kita berikan permasalahan, lalu anak-anak mencari apa yang dia ketahui tentang Al-Malik itu, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Selanjutnya juga bagaimana anak-anak kita menerapkan dari 5 Asmaul Husna itu di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Ibu, nanti anak menyampaikan, karena di sini sistemnya kelompok, anak-anak menyampaikan hasil dari diskusinya tadi Bu. Diskusinya tadi berdasarkan apa yang telah dia temukan di dalam mengenai tentang materi Asmaul Husna itu sendiri. Seperti itu Bu, itu yang saya pahami tentang PBL itu. Oh gitu. Oke, terus kita lanjut saja ya biar tidak menggunakan waktu yang banyak. Iya Bu. Al-Malik, Al-Aziz, Ya. Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Al-Mu'min Bu. Nah, lima itu ya materinya. Asmaul Husna Bu. Coba kamu jelaskan materi tentang ini Asmaul Husna yang kamu jabarkan tadi. Baik Ibu, dari materi Asmaul Husna atau materi yang saya angkat, bahwasannya Asmaul Husna itu sendiri artinya adalah nama-nama baik Allah yang memang terdapat 99 nama yang mungkin di sini biasa kita, kalau kami di sekolah Bu, selalu dibaca anak-anak di awal pembelajaran untuk lebih memudah menghafalnya. Lalu di dalam Asmaul Husna yang 99 ini juga terdapat dalil Al-Quran yang dijelaskan, tidak hanya berdasarkan teori aja, tetapi ada dalil yang disampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Mohon izin Ibu, saya membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi
i. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Di dalam surah Al-A'raf ayat 180 ini Allah menyampaikan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka telah akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dari dalil di atas Ibu, bahwasannya asmaul husna yang bahas yang pertama Al-Malik. Al-Malik itu secara garis besarnya adalah Allah Maharaja. Maharaja, rajanya semua makhluk, ya, tidak ada selain dari Allah. Ini jelas disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Selanjutnya ada Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya Allah Maha Perkasa, yang menunjukkan pada pengertian kekuatan atau kekuasaan, ketinggian dan pengendalikan dari semua apa yang ada. Ini dijelaskan di dalam surat Yasin ayat ke-5. Selanjutnya ada Al-Qudus. Al-Qudus ini artinya Allah Maha Suci. Di sini berbeda dengan makhluk Allah, suci dari segala sifat tercela dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat pertama, Ibu. Selanjutnya ada As-Salam yang artinya Maha Sejahtera. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Dan yang terakhir itu Al-Mu'min yang artinya Allah Maha Pemberi keamanan. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Itu Ibu materi secara garis besar tentang Al-Mu'min. Sebenarnya banyak lagi nih Bu yang mau disampaikan, tapi karena mungkin keterbatasan, kalau Ibu mungkin lebih detail saya untuk menjelaskan bisa. Ini belum disampaikan keteladannya, boleh Bu disampaikan keteladannya Bu? Boleh, silakan. Baik, untuk keteladanan dari Al-Malik itu sendiri bisa kita lihat cara meneladani Asmaul Al-Malik: menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Yang kedua, berjuang membela bangsa dan agama. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Itu Al-Malik. Sedangkan Al-Aziz yang mana artinya tadi Maha Perkasa. Di sini cara meneladani dari Al-Aziz itu sendiri, yang pertama pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Yang kedua, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Yang ketiga, tidak gentar dalam menghadapi kezaliman. Yang keempat, kuat dan tabah dalam menghadapi ujian. Yang kelima, melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Selanjutnya Al-Qudus, itu cara meneladani yang pertama menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, menjaga hati dari sifat dan sikap dapat mengotori hati. Yang ketiga, menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati. Yang keempat, As-Salam yang artinya Maha Sejahtera. Cara meneladani As-Salam ini yang pertama, melerai teman yang berselisih, selalu menciptakan suasana damai dan rukun, membantu orang lain membutuhkan bantuan, menjadikan Allah sebagai satu-satu tempat menggantungkan harapan. Yang terakhir, Al-Mu'min yang artinya Maha Pemberi keamanan. Cara meneladani yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. Yang keempat, ikut menjaga keamanan. Itu Bu materi yang terkait dengan Asmaul Husna yang saya buat dalam modul ini. Oke, itu materi ya. Kemudian ketika membuat materi ini, apa yang bisa kamu petik, kamu ambil hikmahnya dari materi yang telah kamu buat tadi? Baik Ibu, hikmah dari materi yang saya buat ini, yang jelasnya bahwasanya tadi Al-Malik itu adalah Allah Maharaja. Bahwasanya Allah tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itulah yang memiliki kekuasaan atas segalanya. Yang kedua, dari Al-Aziz itu Maha Perkasa. Di sini
eh, hal yang dapat kita ambil adalah kekuasaan Allah itu tidak ada satupun makhluk yang bisa menandinginya. Yang ketiga, yang dapat saya petik dari Asma Husna yang ketiga itu Al-Qudus, bahwasannya Allah Maha Suci, bahwa kesucian Allah itu tidak ada tandingannya dari makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ya, yang keempat, As-Salam, Allah Maha Sejahtera atau memberikan keselamatan, bahwasannya yang dapat memberikan keselamatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Al-Mu'min, Allah Maha Pemberi keamanan, bahwa keamanan yang semestinya itu semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu yang dapat saya petik dari atau materi yang saya angkat ini. Dalam membuat menganalisis materi itu kan ada materi yang memang harus bermuatan HOTS gitu kan? Iya, Bu. HOTS. Kamu tahu nggak apa arti HOTS itu? Head, H itu dengarnya pernah Bu, tapi kalau secara ininya dari ada namanya kategori soalnya itu Bu, dikategorikan tinggi Bu, itu seperti itu Bu. Tapi kalau arti secara ininya hot itu saya tidak bisa untuk jelaskan ya Bu. Head intinya bahasanya sering didengarkan Ibu, tapi penggunaannya itu biasanya dalam kategori soal yang tinggi gitu Bu. Seharusnya kalau sering didengar kan harus tahu. Karena Pengucapan memang harus gitu, tidak boleh lepas dari HOTS itu. ya, Jadi belum ya. ya belum bisa. Kalau tidak tahu gimana caranya nanti kamu ketika asesmen gitu kan? Karena instrumen asesmen itu memang harus berorientasi ke situ. Nah, dan juga tidak terlepas dari prinsip merdeka belajar itu. Ya, betul Bu. Ya, Kita lanjut. oke Bu. Lanjut kepada asesmen ya. Ya, Nah, dalam asesmen itu kan ada asesmen awal, formatif, sumatif, kemudian harus punya teknik juga, ya, ya kan? ya betul Bu. Kemudian ya itu tadi instrumen asesmen harus berorientasi kepada HOTS dan prinsip-prinsip merdeka belajar. Coba jelaskan ke Ibu, asesmen itu apa sih? Asesmen itu di penilaian Ibu. Penilaian. Penilaian. Ya, itu aja. Oke. Kemudian asesmen awal, Kalau asesmen apa awal, yang kamu lakukan? ya, asesmen awal ini Bu, sebelum kita melakukan proses pembelajaran nih Bu, ini kan materi saya tentang Asmaul Husna. Maka saya membuat semacam pertanyaan Ibu yang berhubungan dengan Asmaul Husna ini. Apakah anak-anak kita ada nggak yang mengetahui tentang materi Asmaul Husna ini gitu? Baik tentang Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Seperti asesmen awal Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran itu. Gitu. Coba kamu praktekkan. Nih kamu mau masuk kelas kan, ada asesmen awal nih. Nah, coba. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita masuk kepada topik pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita tentang Asmaul Husna, di sini Bapak akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan sejauh mana kemampuan anak Bapak terhadap materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, siapa yang tahu apa arti dari Asmaul Husna? Nah, itu bukan topik kita Asmaul Husna. Yang kedua, di sini ada 5 Asmaul Husna. Saya memunculkan satu. Siapa yang tahu apa arti dari Al-Malik? Al-Malik. Yang ketiga, siapa yang bisa menyampaikan bagaimana cara meneladani dari Asmaul Husna Al-Aziz di dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin seperti itu Bu, dari asesmen awal yang bisa kita berikan kepada peserta didik Bu. Oke, itu asesmen awal ya. Terus ada juga formatif. Apa itu formatif?
Asesmen formatif ini adalah asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran, Ibu. Contoh seperti ini, Bu, di mana dalam proses pembelajaran ini kita sudah menyampaikan materi atau tujuan pembelajaran kita tentang Asmaul Husna ini. Bisa saja kita melontarkan, Ibu, di dalam pembelajaran itu sambil berjalan. Siapa yang tahu arti dari Al-Qudus? Nah, seperti itu, Bu. Atau boleh kita menyampaikan siapa yang tahu surat yang menjelaskan tentang As-Salam, seperti itu yang formatif, Ibu, yang di dalam proses pembelajaran. Terus sumatif apa? Sumatif itu di akhir, Ibu, lebih tepatnya mungkin di akhir lingkup materi kita. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Di akhir pembelajaran tentang Asmaul Husna ini, Bu, kita berikan semacam soal kepada anak. Ini sejauh mana kemampuan anak-anak kita memahami terhadap tujuan pembelajaran yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak. Contohnya seperti ini, Bu, boleh di dalam asesmen sumatif ini boleh kita berikan soal dalam bentuk pilihan ganda, boleh dalam bentuk isian singkat, boleh dalam bentuk menjodohkan, boleh dalam bentuk dalam esai, dan juga boleh pilihan ganda, pilihan kompleks lebih dari satu jawabannya, Ibu. Seperti itu, Ibu. Contoh sumatif ada kamu bikin? Di sini ada, Ibu. Boleh saya share screen, Ibu? Boleh. Di sini saya membuatnya dalam bentuk menjodohkan, Ibu. Untuk menjodohkan. Ini, Ibu. Jelas, Ibu? Jelas. Nah, ini salah satu asesmen sumatif yang saya lakukan, Ibu, di dalam proses pembelajaran. Nah, di sini anak-anak kita disuruh untuk menjodohkan, Bu. Pasangkanlah Asmaul Husna dan arti dengan garis yang berhubung. Contoh Al-Malik ini, Bu, anak-anak kita menghubungkan arti yang sesuai dengan apa yang dia ketahui terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi, itu Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min, Ibu. Seperti itu. Dipasang-pasangkan gitu ya? Ya, dipasang-pasangkan, Ibu. Cuma tidak dikasih angka ya? Enggak, Bu. Misalnya Al-Malik nomor 1, pasangannya mana dia? Maha apa Al-Malik? Al-Malik artinya maharaja gitu, Bu. Maharaja mana dia? Berarti Paling bawah. pasangannya 5 gitu kan? 1 pasangannya 5. Ya. Kalau Al-Malik pasangannya Maharaja, sama artinya kamu mengartikan bahwa Al-Malik itu artinya Maharaja, kan gitu? Iya, seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya? Iya. Oke deh. Lanjut. Membuat atau merancang modul project. Project ya, Bu. Ya. Ya, modul project. Coba apa yang kamu lakukan ketika merancang modul project? Baik, Ibu, yang saya lakukan untuk dalam merancang modul project itu, yang pertama yang jelasnya kita menyiapkan modulnya terlebih dahulu, Ibu, ya. Di sini dalam modul ini yang berdasarkan dari yang di sekolah juga, Ibu, karena di sini sistemnya kolaborasi, Ibu, ya. Kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, Ibu. Topiknya kurangi plastik, hidup jadi asik. Nah, ini tema yang topik yang kami angkat dari
project yang kami buat secara bersama. Yang dimensi yang di dalam yang diambil itu ada namanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kreatif, ada 2 dimensi yang diambil Ibu. Kalau untuk dari itu dari P5-nya Ibu, untuk dari rahmatan lil alaminnya di sini kita ngambil berkeadaban atau ta'adab dan dinamis, inovatif Ibu. Itu yang diambil dari rahmatan lil alaminnya. Selanjutnya untuk ada langkah juga hampir sama dengan seperti di modul yang pembelajaran juga Ibu, ada alur-alur yang harus dilakukan, ada tahap pengenalan, ada tahap namanya kontekstualisasi, setelah ada namanya tahap aksi Ibu. Kalau tahap pengenalan ini mungkin kita lebih mengenalkan di sini karena kita berhubungan dengan gaya hidup berkelanjutan tentang sampah, maka kita menunjukkan video kepada anak. Juga mengajak siswa untuk berdiskusi tentang masalah yang didapatkan dalam video, lalu mengidentifikasi jenis sampah yang terdapat pada video, lalu mengajak siswa untuk mengamati lingkungan sekitar untuk melakukan identifikasi. Itu tahap pengenalan Ibu. Selanjutnya ada namanya tahap kontekstualisasi. Di sini langkah kegiatannya adalah guru mengajarkan siswa untuk berdiskusi mengenai manfaat sampah. Contohnya beberapa pengolahan sampah yang diberikan dampak positif bagi lingkungan. Mungkin pengurangan sampah itu seperti apa, selanjutnya pemilahannya seperti apa, cara mendaur ulangnya, mengkomposnya itu energinya. Itu tahap dalam kegiatannya Ibu. Selanjutnya ada tahap aksi. Kegiatan aksi ini mungkin lebih tepatnya kita prakteknya Ibu. Guru menugaskan siswa untuk membawa alat kerja bakti. Mungkin karena ini berhubungan dengan sampah, mungkin mengenakan lingkungan tadi. Anak-anak diajak untuk bergotong royong. Siswa melakukan pemilahan sampah. Ini langsung terjun ke lapangan. Tadi kan secara teori kita menyampaikan kepada anak, di tahap aksi ini kita lebih mengenalkan secara detailnya kepada anak. Oh, sampah organik itu seperti apa, non organik itu seperti apa, seperti itu. Tahap dari modul project itu. Sudah cukup segitu aja. Selanjutnya juga ada refleksi juga. Refleksi ini adalah menarik kesimpulan terhadap apa yang telah kita sampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya ada tindak lanjut terhadap apa yang telah dilakukan oleh guru, yang telah dilakukan kepada murid. Selanjutnya ada penilaian juga Ibu. Tidak hanya materi, juga ada penilaian. Tadi kita mengambil berhubungan dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu Bu, sub elemennya itu akhlak kepada alam. Karena ini berhubungan dengan sampah, maka elemen yang diambil dalam penilaian itu adalah akhlak kepada alam. Juga selanjutnya elemen berikutnya juga menghasilkan gagasan orisinal. Ini yang sudah ditentukan di dalam modul P5 itu sendiri. Selanjutnya ada menghasilkan karya yang orisinal. Itu Bu dari tahap rubrik penilaian yang dapat digunakan dalam project P5 ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu Bu yang ada di dalam modul. Juga identitas tidak lepas ya Bu, yang namanya modul pasti ada identitas juga. Ada di awal identitas, nama penyusunnya. Di sini karena dia sistemnya berkelompok berkolaborasi, maka yang di sini saya di kelas 4, maka kami terlibat guru kelas dan guru mapel pendidikan agama Islam dan guru PJOK ini. Selanjutnya ada juga temanya, topik dan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ini itu Bu. Lanjut terakhir. Sekarang kita masuk kepada rancangan penelitian tindakan kelas PTK. Ya, PTK Bu. Ada proposalnya? Ada Bu. Di mana? Kebetulan di LMS nggak di apa ya Bu, ini yang apanya kemarin yang dibuat sama guru pembimbing sebelumnya Ibu. Gimana caranya Ibu menilai kalau tidak ada barangnya ditampilkan? Boleh di share screen ya Bu?
Coba. Tapi Ibu mohon izin, meet saya ini kan 1 jam nih Bu, karena sudah tadi 1 jam. Kalau nanti mati ditambah lagi boleh nanti Ibu? Boleh. Iya, share screen. Pada pendahuluan apa yang kamu lakukan? Di tahap pendahuluan itu ada latar belakang Ibu. Mm-mm. Nah, latar belakang itu kita menceritakan terkait tentang judul yang kita angkat. Di sini judul yang saya angkat Kamu itu judul? adalah tentang peningkatan disiplin kehadiran guru melalui pembinaan mentoring sebaya di SD Teatorik Muhammadiyah. Mentoring sebaya, Ya, ya. sebaya. Lalu ada pembatasan dan rumusan masalah, Ibu. Eh, Mm-mm. di selanjutnya ada tujuan penelitian dan ada manfaat penelitian. Ini Ibu yang diarahkan oleh dosen sebelumnya, Ibu, terhadap PTK. Oke, coba kamu jelaskan kajian teori dan penelitian terdahulu. Kajian teori penelitian terdahulu, saya mengambil ada 3 ini Bu, penelitian. Yang pertama kedisiplinan guru Ibu, itu dari karya dari Sari tahun 2017. Di situ tentang kedisiplinan guru, kehadiran guru mempengaruhi kualitas pengajaran dan atmosfer sekolah. Itu yang dari penelitian pendahulu. Dan selanjutnya yang kedua penelitian dari Wahyu tahun 2018 itu tentang mentoring sebaya. Judulnya menerapkan tentang model mentoring sebaya di mana guru senior memberikan bimbingan kepada guru junior dapat meningkatkan motivasi dan komitmen kinerja. Yang ketiga ada strategi pembinaan. Di sini program mentoringnya sebaya terbukti efektif dalam berbagai konteks pendidikan untuk meningkatkan kinerja dan disiplin. Ini penelitian dari Hidayat tahun 2019 ya. Metode penelitian yang kamu lakukan menggunakan metode apa? Metode penelitian yang saya gunakan di sini metodenya, jenis penelitiannya itu jelas kuantitatif Ibu. Ada jenis penelitiannya, ada variabel penelitian, ada populasi dan sampel, dan ada jenis dan sumber dan teknik pengumpulan data. Di sini lebih tepatnya dari kuantitatifnya Ibu, untuk kami dalam pengumpulan datanya. Selanjutnya ada teknik analisis dan pengajian hipotesisnya. Itu Bu yang tentang metode penelitiannya Ibu. Cukup Ibu, itu metode yang ada yang diarahkan sesuai dosen sebelumnya yang kami buat. Kemudian yang terakhir, instrumen penelitian yang sesuai dengan prinsip penelitian tindakan kelas. Coba jelaskan. Instrumennya Bu. Ya. Instrumen yang saya ambil dalam pengumpulan penelitian ini yang pertama dari catatan kehadiran Bu, dari absen Ibu. Absen kehadiran Ibu. Itu instrumen yang pertama. Yang kedua ada namanya kuesioner atau angket yang akan disebarkan kepada guru Bu. Guru. Dan ketiga ada nanti wawancara antara guru-guru yang memang terlibat pada saat itu terkait tentang judul yang kita angkat. Itu Ibu dari instrumen penelitiannya Bu. Oke. Silakan kamu mau tulis ayat apa yang kamu bisa. Berapa ayat Bu? Satu surah kalau ayat pendek. Oke Bu. Kenapa
jumpa naik. Nah, Oke, Bu. ya. Ya. Matikan aja handphonenya. Oke, Bu. Coba perlihatkan ke kamera sini hasil tulisannya. Mbak, Bu. Oke, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Suara. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ibu, Oke, sudah. Terima kasih. kasih Bu. Sama-sama. Boleh ditutup. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya memberikan pertanyaan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi itu sesuai dengan apa yang saya pahami Bu terhadap baik itu modul ajar, baik modul project, baik itu PTK. Memang yang lebih kurang sudah berjalan 2 bulan ini Ibu yang memang sangat luar biasa dari dosen-dosen memberikan ilmunya sehingga saya bisa memahami dari semua segala hal yang memang sudah saya dapatkan dari para dosen dari UIN Riau Ibu. Untuk itu Ibu, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Tapi nanti hot tadi PR ya. Insya Harus Allah, Bu. kamu post. Iya, Apa itu? insya Allah saya akan cari nanti Ibu tentang hot. Baik.
Kita tutup ya. Iya, Ibu. Ya, tutup. Sudah tutup aja recordnya. Terima kasih, Nanda. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.